Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Pratama selaku moderator pada presentasi kali ini yang berjudul Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Gina Triadi Apandi, Aisyah Nur Hidayah, Najwa Ulia, dan Nivia Ayu Andini Asih. Baik, berikutnya ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, yaitu mulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan metode waterfall. Untuk pembahasan pertama, yaitu akan dibahas oleh Najwa Ulia dan Gina Triadi Apandi. Baik, terima kasih sebelumnya. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini, masih ada beberapa kelurahan yang menggunakan metode manual dalam penanganan pengaduan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu pada tempat penelitian kami yang bertempat di Kelurahan Tanjung Pura. Karena sebelumnya saat kami melakukan penelitian di Kelurahan Tanjung Pura tersebut, mereka masih menggunakan sistem manual, yang mana masyarakatnya harus datang langsung ke pelayanan desa untuk melakukan pengaduan. Di mana sistem ini itu kurang efisien dikarenakan jika terjadinya overload pengaduan, masyarakat diharuskan mengantri terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan beberapa masalah, di antaranya keterbatasan aksesibilitasi, biaya, keterbatasan efisiensi, dan tingkat keluhan yang tidak optimal. Untuk solusi pada latar belakang penelitian yang kami bahas ini akan dilanjutkan oleh Ginar Triadi Afandi. Baik, terima kasih. Solusi yang kami usulkan yaitu dengan perancangan sebuah web yang berjudul Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web yang akan memberikan beberapa manfaat yang signifikan dalam penanganan pengaduan di Kelurahan Tanjung Pura. Berikut ada beberapa fitur dan manfaat yang dapat diberikan oleh sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah pengaduan online. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pengaduan mereka melalui platform web ini. Dari kenyamanan rumah mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Mereka cukup mengakses situs web dan mengisi formulir pengaduan yang disediakan. Yang kedua adalah aksesibilitas yang lebih baik. Dengan adanya sistem informasi ini, aksesibilitas terhadap layanan pengaduan akan meningkat secara signifikan. Masyarakat dari berbagai lapisan dan daerah dapat mengakses platform ini dengan mudah, asalkan mereka memiliki koneksi internet. Yang ketiga adalah pemantauan dan pelacakan pengaduan. Sistem ini memungkinkan beberapa pihak berwenang untuk memantau dan melacak status pengaduan secara real time. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi pengaduan yang mendesak dan memastikan bahwa mereka ditangani dengan cepat dan efisien. Yang keempat adalah dokumentasi digital. Semua dokumentasi terkait dengan pengaduan akan tersimpan secara digital dalam sistem ini akan mengurangi risiko kehilangan informasi dan mempermudah akses terhadap riwayat pengaduan di masa mendatang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa Ulia dan Ginar Triadi Apandi yang sudah membahas latar belakang. Untuk materi selanjutnya, yaitu akan dibahas oleh Nivia Ayu Andini Asih. Baik, terima kasih. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, mengidentifikasi tantangan dalam penanganan pengaduan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh Kelurahan Tanjung Pura dalam penanganan pengaduan masyarakat dengan menggunakan
metode manual pada saat ini. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna dalam proses pengajuan pengaduan. Melalui penelitian ini akan dianalisis kebutuhan dan preferensi pengguna dalam proses pengaduan dan menyelesaikan masalah agar dapat merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Dengan implementasi sistem informasi berbasis web ini, tujuan penelitiannya adalah meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Pura, sehingga mereka dapat dengan mudah mengajukan pengaduan dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan responsivitas penanganan pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam memperkenalkan sistem informasi berbasis web yang memungkinkan pemantauan real-time dan respon cepat terhadap pengaduan yang diajukan. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menyediakan platform yang lebih efisien dan responsif untuk pengajuan dan penanganan pengaduan mereka. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nivia Ayu Andiniasi. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Aisyah Nur Hidayah. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian kami yaitu SDLC atau System Development Life Cycle Waterfall. Metode waterfall ini merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisis sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall ini yaitu pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Di sini yang pertama ada analisa kebutuhan. Pada tahap ini, kami melakukan observasi dan wawancara terhadap Kelurahan Tanjung Pura. Hasil dari wawancara tersebut digunakan untuk menganalisa data yang digunakan untuk pengembangan sistem dalam membantu memenuhi kebutuhan di Desa Tanjung Pura. Yang kedua ada desain sistem. Setelah menganalisa, maka kami membuat rancangan interface dan sistem berdasarkan kebutuhan fungsi software. Adapun rancangan user interface tersebut menggunakan software mockup dan rancangan sistem menggunakan flowchart dan beberapa UML seperti use case diagram dan activity diagram. Yang ketiga ada penulisan kode program. Setelah tahapan kerangka media pada bagian desain, maka selanjutnya yaitu tahapan coding. Tahapan ini sebagai tahapan pembuatan produk dan aktivitas di mana setelah tersedianya semua unsur pendukung sebelumnya. Yang keempat ada pengujian program. Setelah pembuatan media selesai, maka dilakukan uji coba terhadap aplikasi untuk lebih memastikan bahwa aplikasi berjalan normal tanpa ada kesalahan. Dan yang terakhir, yaitu ada penerapan program. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai final dalam pembuatan sebuah aplikasi. Setelah melakukan analisis, desain, dan implementasi, maka aplikasi yang sudah jadi akan diberikan kepada pihak Kelurahan Tanjung Pura. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.